Kita ke toilet dulu guys. Ya, itu ada Trans Jateng di sana. Trans Jateng di situ. Toiletnya di sini deh harus. Tuh WC-nya di situ. Nah, ada apa? Nah, Trans Jatengnya pas lagi datang lagi. Pas banget datang nama. Langsung aja kali ya. Jadi di episode sebelumnya tuh gue bahas terkait dengan naik 168 Trans dari Bekasi Jatiasi ke Purbalingga. Nah sekarang gue ada di terminal Purbalingga guys. Purbalingga ini loketnya nih. Nah sampai sini gue masih bingung mau kemana karena gue belum tahu mau ngapain. Jadi gue mau ke Purwokerto aja. Ke mana tuh? Bukateja. Nah itu yang tadi ke arah Bukateja guys. Berarti dia ke arah selatan ya. Enggak deh, ke arah timur. Nah ini kita mau naik yang ke arah Purwokerto. Berarti itu ke arah barat. Nah ke Bulu Pitu. Jadi jam berapa sekarang? 7.35. Karena kita mau ke terminal jadi kita nyebrang. Kita pindah halte ke sana. Jadi alasan kita turun dari bis adalah karena kita harus transit. Kalau kita mau ke terminal Bulu Pitu, kita transit di halte ini teman-teman. Kemudian kita lanjut ke halte seberangnya, yang mana halte seberangnya itu arah bisnya dari rute B1 tadi itu menuju ke terminal Bulu Pitu. Kalau arah bis kita tadi itu lewatin Rita, kemudian masuk sampai ke Pasar Pon. Kita mau ke terminal ke Purwokerto, Bulu Pitu. Jadi kita transit dulu, nyebrang sampai ke situ tuh, di seberang ada halte. Harusnya tuh tadi tuh lebih dekat kalau misalkan kita ke Simpang Pancurawis, tapi nggak masuk, bisnya nggak masuk ke dalam terminal Bulu Pitu. Kalau di Pancurawis langsung jalan aja sih ke terminal, paling 10 menit. Tapi kayak ini kan nanti bisnya langsung masuk ya, jadi harusnya titik berhentinya nanti langsung di terminal. Pengen ngecek di terminal ada apa ya, ada kayak bis-bis yang menarik nggak buat dinaikin. Oke. Yep. Oke. Mohon maaf ini teman-teman, kita tidak bisa on mic ya di dalam kameranya karena ada lagunya teman-teman di bis. Jadi bisnya itu full sound system. Nah, kalau kalian udah bayar di bis sebelumnya yang dari arah Purbalingga itu, nah ketika kalian naik bis yang ini setelah transit itu kalian gak usah bayar. Kalian tinggal simpen aja resinya terus tunjukin ke petugas bisnya. Jadi kalian nanti tinggal turun aja di terminal Bulu Pitu. Kasih banyak mas. Alright, sekarang kita mencari makan dulu guys.
Buatan, Pak. Sebenarnya untuk pintu masuk terminal itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Kalau kalian turun dari Transjateng, kalian ke sebelah kanan aja itu langsung masuk ke dalam terminal. Cuma di sini gue lagi nyari makan teman-teman. Jadi gue mau muter dulu ke area kantin depan karena biasanya dulu itu di sini banyak makanan. Dan di sini tuh ada em, agen dari Sinar Jaya yang gede banget teman-teman dulu ya. Nah kalau sekarang kayaknya udah masih ada tapi dia udah pindah kayak geser ruko gitu teman-teman. Tapi masih tetap di lokal yang sama dan malah lebih gede. Nanti kita lewatin harusnya. Cari sarapan dulu, guys. Ya ini teman-teman terminalnya. Jadi ini adalah pintu masuknya. Dan kalau yang tengah itu, yang gede itu adalah pintu masuk ke terminalnya. Kalau di sebelah kanan lagi yang Oke, menarik ya. itu adalah pintu masuk dari Transjateng tadi. Makanya tadi gue bilang di awal kalau kalian mau masuk ke dalam terminal langsung aja belok kanan. Nah di dalam sini rata-rata penghuni dari terminal ini adalah Sinar Jaya. Kedua DMI. DMI itu adalah satu grup sama Sinar Jaya. Tapi kalau terminal ini ramainya itu di pagi sama malam hari, sore menjelang malam lah. Karena banyak yang ke arah Jakarta. Kalau misalkan kalian siang-siang atau udah jam 8 lebih begini teman-teman ke terminal ini, rata-rata itu yang ada bis-bis medium ke Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, dan sekitarnya gitu. Terminal ini teman-teman adalah terminal yang difungsikan dan diresmikan tahun 2006. Nah, terminal lamanya tuh ada di sebelah mana? Terminal lamanya itu ada di Taman Andang Pangrenan. Nah, atau Bundaran Jenderal Sudirman lah ya di Jalan Gerilya. Itu. Sekarang sudah berubah fungsi jadi taman. Nah, tahun 2022 atau 2023 gitu teman-teman. Terminal ini tuh direvitalisasi. Jadi kayak udah nambahin eskalator, nambahin ruang tunggu di atas, nambahin gate tadi ya, ada kayak gate ID card gitu, kayak di LRT atau MRT. Nah, tapi sekarang sepertinya nggak kepake itu teman-teman karena mungkin ya banyak orang lalu lalang, terus kemudian biaya operasionalnya juga mungkin besar gitu. Di sebelah kanan ini adalah agen di Sinar Jaya yang baru itu ya, gede ya agennya, 2 ruko kayaknya. Nah, di depan itu adalah agen yang lama. Nah, yang ini yang sebelah kanan ini. Ternyata agen ini juga masih aktif. Jadi ada 2 agen Sinar Jaya besar-besar di sini. Emang jalur ngapak rajanya tuh Sinar Jaya, teman-teman. Pun. Oh, mau Mie, apa? terong, kacang, Mie deh, boleh. tempe. Terus? Madadar. Terus? Udah. Ini aja. Ya. Minumnya? Teh hangat. Manis. Manis. Makan dulu, guys. Tadi makan habis berapa tadi? 20.000 teman-teman. Target. Sekarang kita mau ke Simpang Pancur Awis karena kita mau ke daerah stasiun. Perut udah kenyang, saatnya kita ke penginapan teman-teman. Nah, gue menginap di daerah pusat kota, tapi untuk ke penginapannya itu lebih enak kita kalau naik Transjateng dari Simpang Pancurawis. Nah, tadi kita udah makan nasi, mie, telur dadar, sama nambah bakwan 1, sama ada teh manis anget teman-teman. Total habis 20.000. Jadi gue belum pesen hotel ya hari ini. Terus gue cek tadi tuh di Traveloka-nya kok error.
tidak ada hotel tersedia tulisannya. Nah, gue bingung mana ya. Ya kalau nggak bisa pesan hotel paling lanjut lagi ke Jogja. Jadi kalau dari Terminal Bulu Pitu ini nggak ada yang langsung ke arah stasiun untuk transit datangnya. Bau pipis, pusing. Jadi kalau dari Terminal Bulu Pitu ini nggak ada yang langsung ke arah stasiun, adanya ke arah Sokaraja. Kalau mau naik dari dalam terminal itu harus transit dulu di Sokaraja, kemudian pindah halte nyebrang, lalu ambil ke arah simpang simpang Andang Pangeran yang tadi kita udah naikin. Ini efisiensi guys. 1, 2, 5, setiap 1 jam. Botan-botan Pak. Ya setiap 1 jam berangkat. Terakhir jam 7 malam. Nah, kalau nggak dapet di sini hotelnya cari ke Jogja aja. Atau cari Purbalingga harusnya ada sih. Nah, karena gue mau ke Simpang Pancur Awis itu deket sih sebenarnya, situ 1 kilo doang. Paling 10 menit doang jalan, 15 deh. Cuma karena nggak ada yang ke sono aja, nggak ada angkutan. Ya gitulah teman-teman. Oke, udah sampai 12 menit. Itu bisnya langsung datang. Rame kalau ke tengah sini tuh rute-rutenya. Pasti ngantri pasti. Ya.
Makasih mas. Nah, jadi masalah Traveloka tadi adalah gue tuh bingung juga nih. Jadi masih hotel tidak tersedia. Paling terakhir, jalan terakhir gue ini lockout login. Coba ya. Kita lockout dulu. Kita login lagi. Pesen hotel hari ini masih nggak ketersedia. Anjay, kenapa ya? Masalah Traveloka tadi itu udah selesai ya teman-teman. Jadi caranya gue tinggal delete aplikasi terus kemudian install lagi dan login. Ya mungkin ada cacenya kali yang harus di delete. Nah sekarang kita menuju ke stasiun Purwokerto. Kenapa? Karena di sana ada masjid di sampingnya yang bisa kita istirahat di serambinya. Gitu teman-teman. Nah, untuk ke stasiun Purwokerto dari arah Pasar Manis ini, kalian itu bisa langsung belok ke kanan ini. Ada tangga, naik aja ke atas, gitu nggak usah muter lewat depan stasiun. Nanti kalau kalian udah selesai naik tangga ke atas, itu akan ada pintu masuk untuk naik dan turun penumpang stasiun Purwokerto. Masjidnya ada di sini teman-teman ya, letaknya persis di sebelah kanan dari pintu masuk mobil. Ini masjidnya lumayan teman-teman. Ada serambinya dan ini dibuka masjidnya. Jadi kita bisa istirahat di dalam sembari beres-beres. Nah itu stasiun Purwokerto di depan itu teman-teman udah ada skybridge-nya. Nah titik naik dan turun penumpangnya ada di sebelah kiri itu. Langsung ke skybridge aja masuk ke peron. Kalau dulu mah di bagian bawah teman-teman. Jadi jauh ke bawah sana. Kalau naik dan turun agak susah. Oke, sekarang kita istirahat dulu sambil kita pesen-pesen penginapan. FYI teman-teman, jadi kalau misalkan kalian mau ke stasiun Purwokerto, kalian tuh nggak bisa naik Gojek ya atau Grab dari depan stasiunnya karena kena zona merah. Nah itu dibagi-bagi tuh arah-arahnya. Kalau lurus tuh ke Pasar Manis baru bisa. Terus kalau ke arah sana, ke arah selatan itu ke deket Bundaran. Kalau ke arah utara agak jauh lagi kayak gitu teman-teman. Ya di sini opangnya masih aktif. Jadi buat FYI ya, kalau misalkan kalian ngegojek di sini pasti kalau dari stasiun titiknya nggak bakal diambil. Ini kering, sungainya lagi kering. Kalau misalkan musim hujan sungainya agak naik gitu airnya teman-teman. Setelah berjalan kurang lebih 3 km, sampai juga kita di penginapan kita yang namanya Omah Kranji. Ini jalannya nggak usah diikutin ya teman-teman, kalian bisa pakai Gojek kok. Nah, lokasinya itu di depan persis Hotel The Bend. Nah, ini dia tempatnya. Omah Kranji. Ada ini. Masuk sana sini kah? Oh ini. Hubungi 0812 8152 61. Gue pesen penginapan ini itu murah ya teman-teman. Di Traveloka harganya kurang lebih 86.000 waktu itu. Dan kalian bisa kalau mau check-in bisa langsung masuk ke dalam garasi ini dan hubungi pemiliknya yang ada di stiker biru itu, ada nomor WA-nya.
Tunggu aja sampai ntar pemiliknya keluar, baru kemudian kalian bisa masuk ke dalam. Kalau kalian mau ngelihat review dari kamarnya, bisa banget tonton sampai habis video ini teman-teman. Toilet, mandi. Oke, let's go. Jadi ini kamarnya teman-teman. Dapat single bed, terus kemudian dapat ini apa namanya nih? Lemari ya, dapat lemari sama single bed ini. Ada kasur, bantal, guling, selimut ya. Ada kipas angin. Nah, kuncinya modelnya bikin kunci. Itulah ya. Ntar dicobain lah. Oke, mari kita tidur teman-teman. Iya, sejenak dulu kisah perjalanan hari ini teman-teman. Kita udah ada di penginapan dari tadi pagi, kita udah melanglang buana dari Purbalingga. Ya, di episode berikutnya gue akan ajak kalian ke kota yang menarik lagi. Jadi stay tune terus videonya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Thank you semuanya. Have a good day.